Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bumi dan selamat siang Bu Diana, serta selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang merancang organisasi adaptif. Sebelum memulai presentasi, boleh slide next slide. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Fitri Alfiana, selaku moderator pada kesempatan kali ini. Kemudian ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Muhammad Badar, Fadlila, dan Nazwa Oktaviani. Yang pertama, pengorganisasian. Organisasi adalah penyebaran sumber daya untuk mencapai tujuan strategis. Hal ini tercermin dalam yang pertama, pembagian kerja dalam departemen dan pekerjaan tertentu. Yang kedua, yaitu wewenang dan formal. Yang ketiga, yaitu mekanisme untuk mengkoordinasikan beragam tugas organisasi. Kemudian ada struktur organisasi. Didefinisikan sebagai bagaimana tugas dibagi, sumber daya dikerahkan, dan departemen dikoordinasikan. Struktur organisasi dapat diartikan juga sebagai serangkaian tugas formal yang diberikan, kemudian hubungan pelaporan formal, yaitu desain sistem untuk memastikan koordinasi yang efektif dari karyawan di seluruh departemen. Kemudian ada bagian organisasi. Yang pertama itu representasi visual, yang kedua yaitu set tugas formal, yang ketiga yaitu kerangka untuk kontrol vertikal, yang keempat yaitu hubungan pelaporan formal. Next. Spesialisasi pekerjaan. Konsep pembagian kerjaan sendiri itu dapat diartikan sebagai tugas dibagi lagi menjadi pekerjaan individu. Yang kedua yaitu karyawan hanya perlu melakukan tugas yang relevan dengan fungsi khusus mereka. Yang ketiga yaitu pekerjaan cenderung kecil, tetapi dapat dilakukan dengan secara efisien. Yang kedua yaitu ada rantai komando. Merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang menghubungkan semua orang dalam suatu organisasi. Menunjukkan siapa melapor pada siapa, dan terkait dengan dua prinsip dasar, yaitu kesatuan komando dan prinsip skalar. Next. Otoritas. Di dalam rantai komando ini ada 4 struktur, yaitu yang pertama ada otoritas. Yang pertama itu adalah hak formal dan sah seorang manajer untuk membuat keputusan dan mengeluarkan perintah. Yang kedua yaitu mengalokasikan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan secara organisasi. Yang ketiga yaitu otoritas sendiri dapat dibedakan menjadi 3 karakteristik. Yang pertama itu otoritas diberikan pada posisi organisasi bukan pada orang. Yang kedua yaitu wewenang diterima oleh bawahan. Yang ketiga yaitu otoritas mengalir ke bawah hierarki vertikal. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Sisi lain dari koin otoritas yaitu tugas untuk melakukan tugas atau aktivitas yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua yaitu manajer diberi wewenang yang sepadan dengan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu akuntabilitas, merupakan mekanisme di mana wewenang dan tanggung jawab diselaraskan. Yang kedua itu orang-orang tunduk pada pelaporan dan pembenaran hasil tugas kepada mereka yang berada di atas mereka dalam rantai komando. Yang ketiga yaitu dapat dibangun ke dalam struktur organisasi. Yang keempat yaitu delegasi, merupakan manajer di mana seorang manajer proses digunakan untuk mentransfer wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu organisasi mendorong manajer untuk mendelegasikan wewenang ke tingkat serendah mungkin. Teknik untuk delegasi ada beberapa. Yang pertama yaitu memberikan instruksi menyeluruh. Yang kedua mempertahankan umpan balik. Yang ketiga mengevaluasi dan menghargai kinerja. Yang keempat yaitu memilih orang yang tepat. Yang kelima yaitu memastikan bahwa otoritas sama dengan tanggung jawab. Yang keenam yaitu delegasi secara seluruh permintaan. Next, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Otoritas lini dan staf. Otoritas lini adalah individu dalam posisi manajemen yang memiliki kekuatan formal untuk mengarahkan dan mengendalikan bawahan langsung. Otoritas staf diberikan kepada staf spesialis di bidang keahliannya, rentang manajemen atau rentang kendali. Jumlah karyawan yang melapor ke supervisor. Pandangan tradisional sama dengan 7 bawahan per manajer.
Organisasi ramping hari ini sama dengan 30 lebih bawahan. Keterlibatan supervisor harus terlibat erat dengan bawahan, rentangnya harus kecil. Perlu sedikit keterlibatan dengan bawahan, bisa besar. Lalu ada faktor-faktor terkait kurangnya keterlibatan supervisor. Yang pertama itu adalah pekerjaan stabil dan rutin. Bawahan melakukan tugas pekerjaan serupa. Bawahan terkonsentrasi di satu lokasi. Bawahan sangat terlatih. Aturan dan prosedur yang menentukan aktivitas tugas tersedia. Sistem pendukung dan personel tersedia untuk manajer. Sedikit waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan non-supervisory. Preferensi dan gaya manajer menyukai rentang yang besar. Struktur tinggi dan struktur datar. Rentang kontrol yang digunakan dalam suatu organisasi menentukan apakah strukturnya tinggi atau datar. Struktur tinggi memiliki rentang yang sempit dan tingkat yang lebih hierarkis. Struktur datar memiliki bentang yang lebar, tersebar secara horizontal, dan tingkat hierarki yang lebih sedikit. Trennya mengarah ke rentang kendali yang lebih luas. Lalu ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Pada saat krisis atau risiko kegagalan perusahaan, otoritas mungkin terpusat di atas. Lalu ada departementalisasi. Perubahan dan ketidakpastian lingkungan yang lebih besar biasanya dikaitkan dengan desentralisasi. Jumlah sentralisasi atau desentralisasi harus sesuai dengan strategi perusahaan. Pada saat krisis atau risiko kegagalan perusahaan, otoritas mungkin terpusat di atas. Dasar di mana individu dikelompokkan ke dalam departemen, pendekatan jaringan, hubungan pusat kecil yang terhubung secara elektronik ke organisasi lain yang menjalankan fungsi vital. Departemen bersifat independen dan dapat ditempatkan di mana saja. Pendekatan virtual menyatukan orang untuk sementara waktu untuk pemanfaatan peluang tertentu kemudian bubar. Lalu ada 5 pendekatan untuk desain struktural. Yang pertama yaitu ada pendekatan vertikal fungsional, mencakup human resources, manufacturing, sama accounting. Lalu ada divisional, dibagi menjadi dua, yaitu ada produk division 1 dan produk division 2. Lalu ada pendekatan horizontal matrix. Pendekatan horizontal matrix ini terdiri dari human resources, manufacturing, accounting, lalu ada produk division 1 dan 2. Lalu yang keempat ada pendekatan team based sama pendekatan network. Pendekatan network ini terdiri dari central hub yang mencakup manufaktur, marketer, human resources agency, sama designer. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Badar. Oke, selanjutnya ada pendekatan fungsional vertikal, yaitu adalah pengelompokan posisi ke dalam departemen berdasarkan keterampilan, keahlian, dan penggunaan sumber daya yang serupa. Itu terbagi menjadi, itu semua mencakup dalam informasi yang mengalir ke atas dan ke bawah, rantai komando berkumpul di atas, terus manajer dan karyawan cocok karena pelatihan dan keahlian yang serupa, yang terakhir aturan dan prosedur yang mengatur tugas dan tanggung jawab. Nah, keunggulan struktur divisi ini itu penggunaan sumber daya secara efisien, pengembangan spesialis keterampilan, kontrol manajemen puncak, koordinasi yang sangat baik, pemecahan masalah teknis yang berkualitas. Nah, kalau kekurangan dari struktur divisi ini tuh komunikasi yang buruk, respon yang lambat terhadap perubahan eksternal, keputusan terkonsentrasi di atas, tanggung jawab PIN menunjuk itu sulit, pandangan terbatas tentang tujuan organisasi oleh karyawan. Oke, next. Oke, di sini ada bagiannya, tapi sebelum ke bagian itu gue jelasin dulu. Itu keunggulan matrik horizontal. Yang pertama itu penggunaan sumber daya yang lebih efisien daripada hierarki tunggal, terus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, pengembangan keterampilan manajemen umum dan spasial,
keahlian tersedia untuk semua divisi, dan terakhir tugas yang diperbesar untuk karyawan. Nah, kekurangan dari matrik horizontal ini rantai komandonya ganda. Itu yang membuat biasanya agak pusing dalam mengambil keputusannya. Bisa dilihat tuh di bagiannya. Jadi itu rantai komando ganda itu maksudnya, jadi dia terbagi menjadi banyak divisi gitu loh. Itu yang membuat kadang sulit untuk mengambil keputusan. Banyak pertemuan untuk mengkoordinasikan kegiatan, kebutuhan akan pelatihan hubungan manusia, dominasi kekuasaan oleh satu sisi matriks. Nah, dominasi kekuasaan oleh satu sisi matriks itu biasanya ada di antara matriks-matriks yang, bisa bagian-bagian matriks ini yang si kepala divisinya itu lebih dominan dibanding divisi yang lainnya. Entah itu karena emang dia memiliki power yang berbeda atau emang dia punya kekuasaan atas si divisi organisasinya ini. Oke, lanjut. Oke, kelebihan dari kekurangan tim. Keunggulan dari tim itu adalah keuntungan yang sama seperti struktural fungsional. Pengurangan hambatan antar departemen, waktu respon lebih cepat, semangat yang lebih baik, mengurangi biaya administrasi. Sementara untuk kekurangan dari sebuah tim itu adalah loyalitas ganda dan banyaknya konflik, waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk rapat. Terus ada kelebihan dan kekurangan pendekatan jaringan. Sebentar, maaf. Yang itu gugus tugas atau tim komite sementara yang dirancang untuk memecahkan masalah jangka pendek yang melibatkan beberapa departemen. Manajer proyek bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan beberapa departemen secara penuh waktu untuk menyelesaikan proyek tertentu. Kelebihan dan kekurangan pendekatan jaringan itu yang pertama, keuntungan pendekatan jaringan, daya saing global, fleksibilitas tenaga kerja, mengurangi biaya administrasi. Sementara untuk kekurangan pendekatan jaringan, tidak ada kontrol langsung, hilangnya bagian dari organisasi, sangat berdampak pada sisa organisasi, dan yang terakhir, loyalitas karyawan melemah. Oke, next. Oke. Rekayasa ulang. Desain ulang radikal proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Proses atau sama dengan kelompok terorganisir dari tugas dan aktivitas terkait yang bekerja sama untuk mengubah input menjadi output dan menciptakan nilai. Faktor pembentuk struktur itu adalah mengikuti strategi mencerminkan lingkungan sesuai dengan teknologi. Yang dimaksud dengan sesuai dengan teknologi itu teknologi layanan dan teknologi digital. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan dengan perwakilan kelompok 3 saja. Yang mau nanya, yuk. Oke, Bella, boleh. Oke, pertanyaan dari Bella itu, struktur divisi membuat seorang karyawan akan mengalami aliansi atau keterasingan jika melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus. Menurut kalian, langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya alienasi? Terima kasih, Bella. Ini ada yang mau bertanya lagi atau boleh langsung dijawab? Ada yang mau bertanya lagi nggak terlebih dahulu?
Oke, Ara. Oke, untuk Azhara Putri, silakan ditulis pertanyaan atau bisa open mic. Oke, pertanyaan dari Ara itu, tadi di PPT jelaskan mengenai kekurangan pendekatan jaringan. Salah satu yang telah disebut yaitu loyalitas karyawan melemah. Nah, bagaimana solusinya untuk meningkatkan loyalitas karyawan tersebut? Oke, terima kasih Ara pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari Johara, yaitu di rantai komando kan ada wewenang. Apa saja karakteristik dari wewenang rantai komando ini? Oke, terima kasih Johara. Oke, pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Bella. Bella bertanya tentang struktur divisi membuat seorang karyawan akan mengalami aliansi atau keterasingan. Jika melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus, menurut kalian langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya alienasi? Jadi jawabannya itu dilakukan sistem rolling divisi dan sistem hierarki terbuka agar setiap karyawan berkesempatan untuk mengalami mobilitas vertikal maupun horizontal di lingkungan perusahaan. Kurang lebih kayak gitu, Bella. Terjawab, Bella? Oke, kayaknya sudah terjawab. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ara. Tadi pertanyaannya itu di PPT telah dijelaskan mengenai kekurangan pendekatan jaringan. Salah satunya itu loyalitas karyawan yang melemah. Nah, bagaimana solusinya untuk meningkatkan loyalitas karyawan tersebut? Jadi setiap perusahaan kan memiliki cara masing-masing untuk meningkatkan loyalitas karyawan, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Namun berikut beberapa hal umumnya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan loyalitas karyawan. Yang pertama yaitu memberikan pengakuan dan apresiasi. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang ketiga yaitu dengan memperhatikan setiap hak karyawan yang telah terpenuhi dengan baik. Yang keempat yaitu bisa dengan membuka kotak saran sehingga karyawan akan merasa dihargai oleh perusahaan dan akan meningkatkan loyalitas karyawan itu sendiri. Yang kelima yaitu melakukan manajemen SDM dengan baik, contohnya dengan berupa pelatihan khusus dan pemberian motivasi kepada karyawan. Untuk Ara, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, sama-sama Ara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Johara mengenai karakteristik wewenang rantai komando. Jadi wewenang atau authority adalah hak formal dan sah yang dimiliki seorang manajer untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, dan mengalokasikan sumber daya guna memperoleh hasil yang dikehendaki organisasi. Wewenang dibedakan menjadi 3 karakteristik. Yang pertama yaitu wewenang diemban dalam kaitannya dengan jabatan, bukan orang. Yang kedua yaitu wewenang berlaku untuk bawahan. Yang ketiga yaitu wewenang berjalan dari atas ke bawah dalam hierarki vertikal. Apakah menjawab Johara? Oke, Johara, sama-sama. Selanjutnya, karena kelompok kami sudah selesai presentasi, terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh kelompok 9.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Ibu Dian yang saya hormati selaku dosen pengantar manajemen. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Imelda Dira Clarissa sebagai moderator dan presentator pertama Rizky Syaban Bunga Saputra. Presentator kedua ada Fionila Pratiwi. Hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Leadership. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Gaya sumber kekuatan kepemimpinan. Yang pertama ada legitimate power, berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang atau hierarki. Perintah yang dikatakan oleh pemimpin yang memiliki kekuatan ini biasanya harus ditaati atau dikerjakan. Yang kedua ada reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang ketiga ada referent power. Kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin, sehingga bawahan ingin meniru pemimpin. Yang keempat ada coercive power, cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir ada expert power. Expert power ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Pendekatan studi kepemimpinan. Yang pertama ada great man theory. Pemimpin harus memiliki jiwa yang kuat, berani, ulet, mempunyai pengaruh sehingga mampu memecahkan masalah. Yang kedua ada trace theory. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat, karakter yang ada pada dirinya yang sesuai untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga ada behavior theory. Kepemimpinan dilihat dari perilakunya, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memotivasi anggotanya. Yang terakhir ada contingency theory. Keefektivitasan kepemimpinan bergantung pada gaya kepemimpinan yang paling tepat yang ditetapkan pada situasi tertentu. Karakter kepemimpinan. Yang pertama ada karakter fisik, yaitu energi dan stamina fisik. Yang kedua ada latar belakang sosial, yaitu pendidikan dan mobilitas. Yang ketiga ada kecerdasan dan kemampuan, yaitu kecerdasan dan kemampuan kognitif, juga pengetahuan, penilaian, dan ketegasan. Yang keempat ada kepribadian, yaitu percaya diri, kejujuran dan integritas, antusiasme, hasrat memimpin, dan kemandirian. Yang kelima ada karakter sosial, yaitu keterampilan interpersonal, kerjasama, kebijakan, dan diplomasi. Yang terakhir ada karakter terkait pekerjaan, yaitu dorongan berprestasi, kewaspadaan mencapai tujuan, dan kegigihan menghadapi tantangan. Adapun program penelitian perilaku kepemimpinan yaitu Ohio State University, University of Michigan, dan University of Texas. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Yang pertama adalah pertimbangan atau consideration. Menggambarkan sejauh mana pemimpin memikirkan bawahannya, menghargai pikiran dan perasaan bawahannya, serta membangun rasa saling percaya. Yang kedua adalah struktur permukaan atau ini struktur, yaitu menggambarkan kadar perilaku tugas, yaitu sejauh mana seseorang pemimpin berorientasi pada tugas dan mengarahkan pekerjaan bawahannya untuk mencapai tujuan.
Yang kedua adalah dari penelitian University of Michigan. Yang pertama adalah supervisor efektif, yaitu pemimpin berorientasi kepada pegawai, mengutamakan kebutuhan bawahannya untuk membangun kelompok kerja yang lebih efektif, bersifat suportif terhadap bawahan. Yang kedua adalah supervisor tidak efektif, yaitu pemimpin berorientasi pada tugas-tugas, lebih cenderung memperhatikan pemenuhan jadwal, penghematan biaya, dan efisiensi produksi. Tidak terlalu memikirkan kebutuhan bawahannya. Next. Yang ketiga adalah ada dari University of Texas, digagas oleh Black dan Moulton yang diubah kemudian oleh Black dan NC Sainz. Gagasannya adalah leadership grid. Berikut disampaikan adalah leadership grid. Selanjutnya ada pendekatan kontingensi atau kontingensi access. Itu ada dua, teori kontingensi Hitler dan teori situasional Hartley dan Blanchard. Teori kontingensi Hitler yaitu seorang menjadi pemimpin bukan hanya karena sifat-sifat dan kepribadiannya, tetapi karena berbagai konsekuensi. Dua gaya kepemimpinan dasar menurut Hitler yaitu yang pertama adalah pemimpin berorientasi tugas, yaitu menyelesaikan tugas pekerjaan tanpa peduli ikatan antar rekannya. Yang kedua adalah berorientasi pada hubungan, berkaitan dengan mengembangkan hubungan baik dengan kolektif. Elemen kunci dari situasi yang dihadapi pemimpin antara lain adalah kualitas hubungan pemimpin dan bawahannya, struktur tugas, dan kedudukan kekuasaan. Selanjutnya ada teori Hartley dan Blanchard. Teori ini menghubungkan gaya perilaku pemimpin dengan kesiapan tugas bawahan. Di teori Hartley dan Blanchard ini ada 4. Yang pertama adalah killing. Killing adalah komunikasi satu arah, interupsi, dan ketat menyelesaikan tugas. Yang kedua adalah selling. Komunikasi dua arah, mengarahkan tapi masih meminta masukan dari bawahannya sebelum mengambil keputusan. Yang kedua adalah partisipatif. Kerjasama antara pemimpin dan bawahannya, memberikan informasi, kemudian akses informasi penting. Yang terakhir adalah delegating, yaitu kebebasan dan delegasi tugas dan wewenang yang luas pada bawahannya. Pemimpin hanya sedikit input mengarahkan. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin suportif, yaitu pemimpin yang bersikap ramah dan mudah didekati, menunjukkan kepedulian kesejahteraan bawahan, dan memperlakukan anggota secara rata. Yang kedua ada pemimpin visioner, yaitu pemimpin yang memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk perusahaan, berani ambil risiko, dan mau mendengar masukan. Yang ketiga, pemimpin direktif, pemimpin yang memberikan bimbingan dan arahan dan menjadwalkan pekerjaan. Yang selanjutnya, pemimpin partisipatif, yaitu pemimpin yang dapat berkonsultasi dengan bawahan, meminta saran, dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Yang terakhir ada pemimpin berorientasi prestasi, yaitu pemimpin yang telah berharap pada bawahan untuk tampil di tingkat tinggi, menunjukkan kepercayaan pada kemampuan bawahan. Pendekatan terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama, pengganti kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang ada tidak memperhitungkan situasi di mana kepemimpinan tidak diperlakukan. Perilaku pemimpin dinetralisir atau digantikan oleh karakteristik bawahan, tugas, dan organisasi. Yang kedua, kepemimpinan transformasional, pimpinan lintas budaya. Dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya yang ada di antara kedua negara dan berkenan untuk mengubah gaya kepemimpinan sesuai budaya. Selanjutnya, kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang mampu memotivasi bawahannya untuk dapat melebihi kemampuan yang dimiliki dan dapat menetapkan harapan yang tinggi. Yang selanjutnya, kepemimpinan strategis, yaitu pemimpin yang mampu memahami tingkat kerumitan organisasi dan lingkungannya untuk memimpin organisasi mencapai keselarasan yang unggul. Yang terakhir, kepemimpinan etis. Pemimpin yang memimpin sesuai norma, bersikap tegas, serta mampu memberikan standar etis yang jelas dan regulasi terhadap perilaku etis. Fungsi pokok pemimpin. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang terakhir evaluasi. Kepemimpinan transformasional.
Yang pertama, membuat bawahan sadar pentingnya pekerjaan mereka dengan memberikan umpan balik kepada pekerja. Membuat bawahan sadar akan kebutuhan mereka sendiri untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Yang selanjutnya, pemberdayaan pekerja ditambah bantuan pelatihan. Yang terakhir, memotivasi pekerja untuk bekerja demi kebaikan organisasi, bukan hanya diri mereka sendiri. Pemimpinan transaksional. Yang pertama, melibatkan manajer menggunakan penghargaan dan kekuatan paksaan untuk mendorong kinerja tinggi. Yang kedua, manajer yang mendorong bawahan untuk berubah tetapi tampaknya tidak mengubah diri mereka sendiri adalah transaksional. Yang ketiga, manajer transaksional tidak memiliki visi pemimpin transformasional. Pemimpin transaksional. Memperjelas peran dan persyaratan tugas bawahan, memulai struktur, berikan imbalan yang sesuai, perlihatkan pertimbangan untuk bawahan, dan memenuhi kebutuhan sosial bawahan. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan mention. Baik, boleh Rahma Fitriana. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh Zaki pertanyaannya? Oke, izin bertanya. Tadi kan ada gaya kepemimpinan ya, macam-macamnya. Terus menurut kelompok kalian, manakah yang paling dari semua gaya kepemimpinan, manakah yang paling memberikan dampak positif untuk kemajuan organisasi? Serta berikan contoh tokoh gaya kepemimpinan dari gaya tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Jaki. Ada lagi kah yang mau bertanya? Tanjung Barat.
Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan kita. Pertanyaannya adalah agar diri kita mempunyai kepribadian atau karakter atau jiwa kepemimpinan itu bisa berawal dari apa? Nah, kalau menurut pendapat saya, agar diri kita bisa memiliki jiwa kepemimpinan itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri, dari kemauan kita sendiri. Nah, bisa dengan cara melatih diri kita dari hal kecil. Sebagai contoh adalah berkomunikasi dengan baik. Dengan kita berkomunikasi dengan baik, maka kita sebagai pemimpin bisa mengarahkan, mempengaruhi, mendorong anggota untuk melakukan tugas dan sejalan dengan tujuan bersama. Ini itu jawaban dari saya, Rifah. Apakah jawabannya sudah terjawab, Khalifah? Baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Rahma. Pertanyaannya yaitu terkadang kita melihat seseorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa dirinya belum mampu untuk itu. Bagaimana cara mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Ada beberapa cara, yaitu yang pertama seperti bertanggung jawab secara personal terhadap pertumbuhan diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan sebuah rencana yang menunjukkan wilayah-wilayah penting yang ingin diketahui lebih lanjut. Yang ketiga, mencari mentor untuk diri sendiri. Yang keempat, memperbanyak dan memperluas bacaan. Yang kelima, memperbanyak bertanya kepada diri sendiri secara teratur. Yang keenam, mendengarkan dengan seksama orang-orang yang tidak setuju dengan diri sendiri. Dan yang terakhir, belajarlah dari pengalaman orang lain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu adalah, dari semua gaya kepemimpinan, menurutmu manakah yang paling memberikan dampak positif untuk kemajuan organisasi dan berikan contoh gaya kepemimpinan tersebut? Menurut saya, masing-masing gaya kepemimpinan mempunyai dampak positif tersendiri. Kepemimpinan suportif yaitu kepemimpinan yang selalu bersedia menjelaskan segala permasalahan pada bawahannya, mudah didekati dan memuaskan hati para karyawan. Kepemimpinan suportif juga pemimpin yang menciptakan suatu lingkungan kerja yang membantu mempertebal keinginan pada setiap pengikut untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, bekerja sama dengan pihak lain, serta mengembangkan skill-nya dan keinginannya sendiri. Adapun contoh gaya kepemimpinan suportif seperti Presiden Amerika George Washington. George Washington adalah seorang jenderal yang berhasil mengantarkan Amerika meraih kemerdekaannya dari Britania Raya.
Nah, ia juga merupakan presiden pertama dari negara Paman Sam. George ini dikenal sebagai pemimpin revolusioner yang karismatik dan juga suportif terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia sangat merawat dan memperhatikan kesejahteraan prajuritnya yang dipimpinnya selama Perang Revolusi. Nah, hal ini yang membuat sangat disegani oleh para prajuritnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sauki, yaitu bagaimana sikap seorang pemimpin jika hasil yang diharapkan dari sebuah target tidak tercapai dengan baik. Seorang pemimpin harus mengevaluasi diri dengan langkah-langkah, yaitu diantaranya yang pertama menjalin hubungan dan kerjasama antar rekan kerja atau sesama member dalam suatu organisasi. Yang kedua, memahami pekerjaan dari tiap member sebagai tanggung jawab bersama dalam suatu sistem. Yang ketiga, berusaha melihat penyebab permasalahan dari dasarnya dan tidak terpaku pada solusi permasalahan yang lama. Yang terakhir, mengembangkan kemampuan pribadi melalui pengetahuan dan cara pikir yang berbeda dalam menemukan solusi permasalahan dalam suatu sistem. Apakah Oke, sepertinya sudah terjawab semua. Gimana, Email? Boleh ditutup dulu buat presentasi kelompok kalian? Baik, terima kasih semuanya untuk pertanyaannya dan juga untuk teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi dari kami. Cukup sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.